kita itu pandanglah Islam itu adalah sesuatu yang sangat indah dan selalu baik. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka kalau kita punya dasar pandangan semacam ini, maka mudah kita untuk menilai sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Bahkan di dalam peperangan itu sendiri pun Islam indah. Islam mengadakan perang bukan karena di dalam Islam itu mengajarkan berperang untuk memulai, tidak. Peperangan yang ada di dalam Islam itu adalah untuk membela. Sebab kita manusia berakal dan punya sesuatu yang harus kita jaga, diri, keluarga. Binatang saja kalau dilawan, kalau disakiti, membela dia. Bagaimana manusia? Maka membela itu adalah biasa. Yang nggak boleh adalah memulai dengan kejahatan. Dan Islam tidak ada memulai dengan kejahatan. Maka apa yang selama ini diisukan, disebarkan oleh orang di luar Islam, bahwasanya Islam disebarkan dengan pedang dan sebagainya, dengan nggak ada itu. Islam tidak memulai. Kalau ada pelaku-pelaku perjuangan yang keluar dari jalur ini, maka itu kesalahan dia, bukan kesalahan Islam. Islam ada rambu-rambu yang jelas. Ini secara umum Islam. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mengajarkan kebaikan atau bahkan mungkin mengajak untuk bisa berdakwah, berjuang dan sebagainya. Lah kelompok ini pun sama, kelompok ini adalah sifatnya lebih besar daripada individu orang per orang. Kelompok A, anggap saja dakwah al-bahjah atau yang lainnya. Tapi semuanya ini adalah ingin bagaimana membawa Islam kepada umat yang lebih luas lagi. Maka kelompok-kelompok ini juga berbeda-beda, seperti manusia-manusianya berbeda-beda. Karena di dalam kelompok ada manusianya. Ada yang ternyata ada cara berpikirnya adalah salah. Maka muncullah orang mengatasnamakan Islam salah. Islam teror. Padahal dalam Islam nggak ada teror. Islam membantai, nggak ada Islam membantai. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah itu. Kok ada perang Islam? Perang Islam untuk membela diri, bukan memulai. Kalau ada sebuah negeri nggak mau masuk Islam, tapi dia nggak mengganggu kita, nggak dia apa-apain, kok aman kok. Dan itu dilakukan Nabi, oleh sahabat Nabi dan seterusnya. Bahkan penakluk-penakluk yang luar biasa seperti Muhammad Al-Fatih dan yang lain, Salahuddin Al-Ayyubi, melindungi orang-orang non-Muslim yang di bawah naungannya. Justru diperhatikan secara khusus. Jangan sampai ada di antara umat Islam yang berlebihan, lalu menghantam mereka. Dilarang kok. Begitulah. Sayyidina Umar pun berwasiat dengan wasiat yang banyak. Jangan lakukan begini, jangan lakukan begini, jangan lakukan begini kepada orang non-Muslim. Itu kan ada dalam Islam. Nih, jadi ini termasuk diantaranya kita dengar ada sekelompok ulama yang menyeru kepada dakwah, berjuang, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Di bawahnya itu juga orang-orang yang banyak. Nah, muncullah misalnya seruan jihad. Apa seruan adzan? Hayya 'alal jihad. Secara fikih, secara hukum nggak ada itu. Kalau orang ngomong hayya 'alal jihad, ya boleh-boleh saja. Di mana jihadmu? Palestina atau di mana? Ya boleh-boleh saja ngomong begitu. Sementara kalau misal lingkungan pondok teriak 'alal jihad, oh kamu gila, sakit ini. Pondok 'alal jihad, jihad ke apa? Jihad ke mana? Jadi ada waktu untuk mengucapkan itu, tapi kalau adzan diganti jelas nggak dibenarkan oleh siapapun. Nah, karena itu berarti itu kan masalahnya masalah bukan ilmu itu. Kalau bukan ilmu kan tidak keluar dari orang alim. Kalau tidak keluar dari orang alim, jangan terlalu pusing lalu menisbatkan itu pada orang alim. Ini berlaku orang-orang yang nggak mengerti. Kelompok orang nggak mengerti tiba-tiba adzan, kalau memang betul ada, terlalu semangat hayya 'alal jihad. Ya sudah, ini adalah perilaku yang salah. Di negeri aman dan negeri kita ada seru jihad semacam itu tidak dibenarkan. Kemudian lah, cara menilainya selanjutnya adalah mungkin dia itu karena memang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti adalah kelas orang yang anggap saja bodoh, tidak mengerti, sudah dinasihati, difahamkan. Kemudian ternyata dia ikut kelompok
yang selama ini menegakkan kebenaran, ya jangan dinisbatkan wong ini urusan orang per orang. Yang jadi masalah itu kita kadang langsung wah ini kelompok, anggap saja deh kita tidak menyebut ormas manapun, anggap saja ada kelompok Al-Bahjah yang begitu lalu langsung dibatkan Al-Bahjah, ya salah dong, tidak ada urusannya dengan kita kok. Maksud kami adalah dari siapapun, aparat dan yang lainnya, kalau menemukan orang semacam itu jangan langsung ditempelkan, oh ini kelompok itu kesalahan. Ini adalah ijtihadnya orang-orang yang tidak ahli ijtihad. Ini usaha orang-orang yang tidak mengerti lalu membuat kayak begitu. Jangan disebutkan, loh itu kan anak buahmu. Biarpun anak buah saya, kan tidak saya izinkan, saya tidak ngajarkan begitu. Lalu bagaimana? Ya saya cewer. Kalau pemerintah punya undang-undang hukum, ya dihukum saja, selesai. Tapi yang jadi masalah kadang dihubung-hubungkan dengan pejuang-pejuang yang besar, yang serius menegakkan kebenaran. Nah ini adalah berarti kita sudah punya kebencian dengan orang yang menegakkan kebenaran. Ada kesalahan di sini langsung disebutkan begitu. Tidak beda yang demikian itu dengan orang yang pakai baju. Misalnya kita punya kumpulan pakai baju putih, kemudian pakai sorban hijau, ada tulisannya Al-Bahjah. Atau anggap saja baju polisi. Kalau tiba-tiba ada polisi atau orang pakai baju Al-Bahjah jejer berdua, tiba-tiba ke sebuah masjid, ngebom masjid atau ngebom bis, apakah bisa langsung disalahkan bahasanya Al-Bahjah atau polisi ngebom? Ya enggak dong, itu kan orang per orang. Yang jadi masalah adalah gara-gara ada orang begitu langsung dicari kelompoknya mana. Jangan dihubung-hubungkan. Dan memang ada kelompok-kelompok yang mengajarkan ekstremisme juga ada, akan tapi lihat jangan serta-merta menghubung-hubungkan itu, akan tapi perlu dicek secara. Tanyakan bahwasanya kelompok yang dia itu mengatakan sambung atau ikut melakukan, apakah kelompok ini mengizinkan itu? Jadi kalau ini masalah ilmiah tidak masuk, jangan dinisbatkan kepada kelompok-kelompok besar. Wah ini ormas besar, ini kan anak buahmu. Nggak mengizinkan, ini adalah secara hukum juga nggak benar. Ada hayya 'alal jihad. Jadi sudah jadi gampang aja, selesai. Mungkin dari pihak polisi tangkap, selesai dia. Yang jelas dari ormas manapun tidak mengajarkan begitu. Yang jadi masalah adalah karena permusuhan yang tersembunyi di hati kita, langsung dihubungkan dengan ormas tertentu, lalu digunakan ini alasan untuk menyalahkan ormas tersebut.